Bab ini membahas hukum ke-8 dalam buku The 40 Bad Laws of Power, karya Robert Greene, yang menekankan pentingnya memposisikan diri sebagai pihak yang mengontrol situasi. Dengan membuat orang lain datang kepada kita, kita dapat memegang kendali penuh atas interaksi, negosiasi, dan permainan kekuasaan. Di sini, Greene mengajarkan seni memanipulasi keadaan sehingga kita menjadi pusat perhatian tanpa terlihat memaksa. Esensi hukum ke-8. Robert Greene menjelaskan bahwa dalam permainan kekuasaan, siapa yang mengejar biasanya berada dalam posisi lemah. Sebaliknya, mereka yang menarik perhatian membuat orang lain tertarik dan memaksa lawan atau mitra untuk datang kepada mereka berada di posisi kuat. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga politik, bisnis, dan militer. Mengarahkan perhatian orang lain agar mereka mendekati kita membutuhkan strategi dan pemahaman tentang psikologi manusia. Orang lebih cenderung tertarik pada sesuatu yang tampak eksklusif, misterius, atau memberikan keuntungan besar. Dengan menciptakan situasi ini, kita menjadi daya tarik yang tidak bisa mereka abaikan. Mengapa membuat orang lain mendatangi Anda itu penting? Membuat orang lain mendatangi kita sangat penting. Karena ketika orang lain datang kepada kita, kita yang menentukan aturan permainan. Kita memiliki keunggulan karena bisa mempersiapkan strategi dan kontrol. Membuat orang lain mendatangi kita juga akan meningkatkan daya tarik kita, karena dengan menciptakan kesan bahwa kita sulit dijangkau atau memiliki sesuatu yang mereka inginkan, kita akan meningkatkan nilai dan daya tarik kita di mata mereka. Sebaliknya, jika kita terus mengejar orang lain, kita akan menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya. Dengan membuat mereka datang kepada kita, kita menghemat tenaga sekaligus menjaga martabat kita. Dan dalam hubungan kekuasaan, posisi yang diam tetapi menarik lebih kuat daripada yang mengejar, dan kita akan tampak sebagai sosok yang dominan. Cara untuk menerapkan hukum ini. Pertama, menjadikan diri kita sesuatu yang diinginkan. Untuk membuat orang lain mendatangi kita, pertama-tama kita harus menciptakan sesuatu yang mereka inginkan, baik itu informasi, kekuasaan, kesempatan, atau hubungan. Jadilah sumber daya yang tidak dapat mereka abaikan. Contohnya, dalam bisnis, sebuah perusahaan teknologi sering menciptakan produk inovatif yang sangat diinginkan pasar, sehingga pelanggan rela menunggu atau membayar mahal untuk mendapatkannya. Kedua, mempergunakan umpan. Kita bisa menggunakan insentif untuk menarik orang lain mendekati kita. Umpan ini bisa berupa janji peluang besar, keuntungan finansial, atau kemudahan lainnya. Contohnya, dalam politik, kandidat sering menawarkan janji reformasi atau insentif ekonomi untuk menarik dukungan dari masyarakat. Ketiga, membangun citra eksklusif. Hal-hal yang langka atau sulit dijangkau lebih menarik. Dengan membangun citra eksklusif, kita memicu rasa ingin tahu dan daya tarik terhadap diri kita. Contohnya, klub malam kelas atas seringkali membatasi akses masuk hanya untuk tamu tertentu, menciptakan kesan eksklusif yang membuat orang ingin bergabung. Keempat, menciptakan rasa kebutuhan atau ketergantungan. Kita bisa membuat orang lain merasa bahwa mereka membutuhkan kita atau apa yang kita tawarkan. Ketika mereka merasa kita adalah solusi untuk masalah mereka, mereka akan datang dengan sendirinya. Contohnya, seorang mentor yang dihormati dalam industri sering menjadi tempat orang-orang mencari bimbingan karena mereka melihat nilai besar dalam hubungan tersebut. Tetapi meskipun hukum ini memberikan banyak keuntungan, jika diterapkan secara sembarangan atau berlebihan, itu bisa menjadi bumerang. Contohnya, jika kita terlihat terlalu manipulatif, orang lain mungkin akan merasa dimanfaatkan yang dapat merusak hubungan. Kemudian jika strategi kita terlalu bergantung pada umpan, kita mungkin akan kehilangan kendali jika umpan itu tidak lagi efektif. Dan orang lain yang cukup pintar mungkin mengenali strategi kita dan membalikkan keadaan yang membuat kita yang akhirnya harus mengejar mereka. Dalam perjalanan sejarah, ada beberapa tokoh yang menjalankan hukum ini, seperti Hannibal dalam Perang Punisia Kedua. Hannibal Barca, Jenderal Kartago, menggunakan strategi ini dalam pertempuran melawan Roma. Alih-alih langsung menyerang, ia menggunakan tipu muslihat untuk memaksa pasukan Romawi datang kepadanya di medan perang yang menguntungkan dirinya. Cleopatra, Ratu Pesona dan daya tarik. Cleopatra adalah contoh sempurna dari seseorang yang memaksa orang lain datang kepadanya.
Dengan kecerdasan, pesona, dan keanggunannya, ia membuat tokoh besar seperti Julius Caesar dan Mark Antony mendatanginya dan memastikan posisi strategisnya dalam politik Romawi. Perang Dingin dan strategi pengaruh. Selama Perang Dingin, AS dan Uni Soviet sering menggunakan umpan ideologis untuk menarik negara-negara lain bergabung dengan blok mereka. Alih-alih menyerang secara langsung, mereka menciptakan insentif ekonomi, militer, dan politik untuk membuat negara-negara tersebut mendekat secara sukarela. Robert Greene mencatat bahwa strategi ini berhasil karena dua prinsip psikologis utama, yaitu prinsip rasa ingin tahu dan prinsip kelangkaan. Dalam prinsip ingin tahu, ketika seseorang tampak eksklusif atau sulit dijangkau, orang lain cenderung penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Ini akan mendorong mereka untuk mendekat. Dan dalam prinsip kelangkaan, orang cenderung memberikan nilai lebih pada sesuatu yang tampak langka atau sulit diperoleh. Jadi, dengan memosisikan diri kita sebagai sumber daya yang terbatas, kita akan meningkatkan daya tarik kita. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bisnis, kita bisa membangun merek atau produk yang memiliki reputasi tinggi, sehingga pelanggan merasa mereka perlu datang kepada kita untuk mendapatkan nilai tersebut. Contohnya, Apple menciptakan budaya eksklusif di sekitar produk-produknya yang membuat konsumen rela antre panjang dan membayar mahal. Dalam hubungan pribadi, kita harus menghindari terlihat terlalu membutuhkan atau mengejar orang lain. Sebaliknya, jadilah seseorang yang menarik sehingga orang lain ingin mendekati kita. Contohnya, dalam pertemanan atau hubungan romantis, seseorang yang percaya diri dan mandiri lebih cenderung menarik perhatian. Dalam negosiasi, kita bisa menggunakan strategi untuk menciptakan kebutuhan pada pihak lain, sehingga mereka merasa harus mendekati kita untuk mencapai kesepakatan. Jadi, hukum ke-8 dalam The 48 Laws of Power, usahakan agar orang lain mendatangi Anda. Pergunakan umpan bila perlu, mengajarkan seni menarik perhatian, dan menciptakan ketertarikan. Dengan membuat orang lain datang kepada kita, kita memegang kendali penuh atas situasi, meningkatkan daya tarik kita, dan menghemat waktu serta energi. Namun, penting untuk menerapkan hukum ini dengan hati-hati dan bijaksana. Kita jangan terlalu manipulatif atau eksploitatif, karena ini dapat menimbulkan kebencian dan merusak hubungan. Sebaliknya, kita harus fokus pada membangun nilai dan daya tarik yang autentik, sehingga orang lain merasa terinspirasi untuk mendekati kita. Hukum ini, bila diterapkan dengan benar, dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mencapai tujuan kita dan membangun pengaruh yang bertahan lama. Untuk mendapatkan buku Map 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.